kita punya tagline-nya yuk ke BUMDes. Kenapa? Karena rencananya ide dari kepala BUMDes yang baru itu semua yang warga perlukan ada di BUMDes. Jadi kita itu selain ada pengolahan air bersih, ada penyedia provider internet ya, khususnya untuk wifi mungkin. Dan kita juga rencana itu akan membuka loket pembayaran. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu bank. Jadi kita akan menerima pembayaran pajak, menerima pembayaran tagihan air, BPJS, itu bisa dilakukan di desa. Dan lanjutnya kita akan membuat satu usaha yang memang kita sampai saat ini sih masih bekerja sama dengan vendor, itu untuk membuka percetakan. Jadi warga nggak perlu jauh-jauh, kalau mau nyetak apa-apa bisa ke BUMDes. Gitu. Kuncinya ada di BUMDes. Ya. PBD Podcast Belakang Desa. Halo semua, kembali lagi dengan PBD Podcast Belakang Desa Kiang Roke. Asik. Dan yang akan menemani PK sekalian selama 40 menit ke depan bersama saya Silpi Fitriani Nurjana, mahasiswa aktif Universitas Langlang Buana jurusan Ilmu Komunikasi, dan saya sedang ber-KKN di Desa Kiang Roke. Kembali lagi dengan tema, kalau kemarin tuh kan kita ngebahas PDKT Desa Kiang Roke. Nah, kali ini kita membahas potensi yang ada di Desa Kiang Roke. Tapi sebelum kita lanjut bincang-bincang mengenai ada apa aja sih potensi di Desa Kiang Roke ini, saya Silpi ya seperti biasa ya mengucapin terima kasih buat para PK semua, pendengar Kiang Roke, semua yang telah menonton melalui aplikasi YouTube Desa Kiang Roke. Kepoin juga media sosialnya Desa Kiang Roke untuk mendapatkan informasi program acara seru di PBD di Instagram, fanpage, Facebook, dan YouTube. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya selamat datang di podcast episode kedua PBD Podcast Belakang Desa Kiang Roke. Asik. PBD itu apa sih? PBD itu penyakit kah? Kan. Atau bikin meriang kah? Ya. PDB atau PBD itu adalah wadah atau media bagi setiap orang, khususnya warga Kiang Roke, yang akan berbagi pengalaman. Dengan adanya berbagi pengalaman tersebut bisa memotivasi para pendengar, gitu ya teman-teman PK. Bapak PK itu kita singkat sebagai pendengar Kiang Roke. Nah gitu Pak. Dan cuaca hari ini cukup panas tapi campur-campur dingin, asal jangan dingin seperti sikap dia ya. Dan di episode kedua kali ini saya mengundang dua pejabat ya di wilayah Kiang Roke. Beliau akan menceritakan tentang apa itu BUMDes dan pengalaman beliau atau harapan beliau setelah menjadi kepala BUMDes di wilayah Desa Kiang Roke. Baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Boleh Bapak perkenalkan terlebih dahulu mungkin nama Bapak siapa, dan selain kesibukannya menjadi BUMDes di Desa Kiang Roke, boleh Bapak menceritakan kesibukan Bapak sehari-hari? Kesibukan saya selama ini alhamdulillah ya, saya dari udah lama sekali sebetulnya dulu di bidang travel dari tahun 94 ya sampai 2000. Boleh deketan Pak? Agak Sampai 2013 kemarin Ya. Terus buka biro perjalanan wisata haji dan umroh. Kita biasa tur Eropa atau bawa jemaah ke Saudi, ke Timur Tengah, itu salah satunya. Dan sampai kemarin menjelang Covid kita ini semuanya juga pada tahu kan kita vakum tuh. Iya. Terus selama 2001 melihat lagi tuh tur dan umroh. Nah, sampai sekarang masih bergelut di bidang itu. Tapi saya kemarin diminta bantuan untuk untuk membantu BUMDes ini, mengembangkan BUMDes ini gitu. Mungkin Bapak boleh nama Bapak yang terkenal di Desa Kiang Roke. Kalau terkenal saya sih di sini Haji Dean ya. Haji Dean. Nama asli Pak? Haji Dean, nama asli dari orang tua
Dede Muhdani ya, Oh, jauh sekali ya. Ya, jauh. Ke Dede gitu sebetulnya. Kalau Dede itu nama kecil sebetulnya. Terima kasih. Nama besar AA gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Mau Bapak bercanda ya Iya, Pak, nggak misalnya apa-apa. biar kita gak tegang gitu ya Pak. Betul. Ya lanjut Pak, mungkin ke pertanyaan yang akan dibahas, yang pastinya menjadi PK itu bertanya-tanya di Desa Kyang Roke itu bagaimana dan apa aja sih Pak mungkin ya. Yang pertama yang paling dasar saya ingin nanyain ke Bapak terlebih dahulu, apa sih Pak BUMDes itu Pak? BUMDes itu suatu wadah yang di bawah ruang lingkup Desa Kyang Roke yang perlu dikembangkan sama BUMDes ini gitu ya. Dan hasil usahanya juga untuk BUMDes dan lebih besarnya lagi untuk mensejahterakan warga Kyang Roke sendiri. Baik, berarti Pak BUMDes di Kyang Roke itu kebilangnya udah komplit atau belum Pak? Yang fasilitasnya mungkin ya Pak? Fasilitasnya sebetulnya kalau dibilang komplit sih ya komplit, kalau dibilang komplit tidak komplit juga gitu kan. Perlu banyak hal-hal yang perlu kita kembangkan gitu untuk wilayah. Iya, soalnya kan tadi tuh sebelum Bapak tuh ada Bapak Kepala Desa. Betul, Kalau betul. desa ini tuh udah menjadi desa mandiri Pak. Betul. Desa mandiri dan saya lihat-lihat juga contohnya satu nih Pak. Baru pertama kali saya melihat ada desa yang memiliki ruang podcast. Ya, betul. Nah, ini Pak kan merupakan BUMDes juga Pak kan? Betul. Nah, BUMDes. bisa Selain ruang podcast, Podcast. nanti studio juga, studio yang lainnya, studio band untuk anak-anak. Untuk, Oh, ada iya, proses sih, Pak? Iya, lagi. Sebenarnya tinggal ngembangin aja, berhubung kita baru kan belum Iya. luas sampai ke situ gitu. Iya, siap. Terus Pak, BUMDes itu bertugas sebagai apa di Desa Kyang Roke? Tugasnya BUMDes itu untuk intinya untuk mensejahterakan warga Kyang Roke sendiri, itu mengembangkan aset-aset yang ada di di wilayah Kyang Roke ini juga gitu. Terus Pak kan kalau untuk misalnya mengenai unit usaha nih Pak, apa aja sih Pak unit usaha yang BUMDes kembangkan di Desa Kyang Roke ini Pak? Unit usaha ya sendiri yang saya diwarisi dari yang terdahulu ini air untuk menghidupi Kehidupan masyarakat. kehidupan ya, yang tentunya yang sangat vital sekali. Iya. Nomor satu kan kalau air. Yang keduanya kita kita jenis usahanya sama joinan sama yang lain dengan wifi gitu Baik. kan. Terus kita punya aset-aset juga di daerah kita sendiri kan, ada pariwisata yang belum seluruh warga ketahui gitu. Contohnya kan bukan Villa Buaya ya, kalau orang sini menyebutnya Villa Buaya, tapi nama kerennya Villa Buaya Iya. dulu. Kalau sekarang kan jadi namanya Cahaya Bayi gitu. Iya. Terus tuh Pak, BUMDes ini sendiri kan memfasilitasi katanya ada kayak gedung kayak gitu Pak buat Betul. disewa-sewa. Itu Betul. gimana Pak? Nanti kita akan share ya ke warga gitu, khususnya ke warga seputar Kyang Roke dulu. Kan kebanyakan orang di daerah sendiri itu ada apa sih gitu, kalau Iya. kita nggak dipromokan Promosi. gitu kan gitu ya. Ada gedung untuk pernikahan, sunatan apa segala macam gitu kan. Dan ada kolam renang untuk anak-anak juga gitu. Tuh berarti warga PK dan pendengar Kyang Roke sangat banyak ya badan usaha yang dimiliki Desa Kyang Roke, yang pastinya tadi kayak ada gedung, terus ada tempat-tempat podcast kayak ini gitu, terus tempat yang tadi yang masih proses tuh ada tempat foto buat produk kayak gitu. Jadi jangan jauh-jauh ya Pak Betul. mencari, tapi Betul. kita gali di desa ini sendiri karena Desa Kyang Roke itu udah kebilang bener-bener desa mandiri. Dan satu lagi ada yang belum tersampaikan, mungkin ini Iya. kita buka tour and travel juga ya. Tour and travel itu ada domestik, ada internasional gitu. Domestiknya misalkan kan di sini banyak anak-anak sekolah, Iya. apalagi sekarang kan musimnya istilahnya odong-odong. Karena warga kita juga punya banyak yang punya odong-odong. Kita kerjasama untuk itulah nantinya ke depannya, Iya. untuk difasilitasi. Terus Pak kan kebetulan Desa Kyang Roke itu terkenalnya tuh karena kelewat sama daerah mau ke Pangalengan ya Pak. itu Nah dia. gimana tuh Pak? Nah, itu dia, kita di depan rencana di Pukajalan itu akan buka gapura atau gapura bisa selamat datang apa segala macam, selamat datang di wilayah Kyang Roke, batas dia ke Kyang Roke juga. Terus kita di mana spot yang bagus kita akan pasang
apa namanya rest area untuk istirahat untuk apa, jadi biar orang luar juga tahu gitu kan, di samping kita medsos gitu kan. Bener Pak, kan sekarang tuh zamannya viral ya Pak. Betul, Jadi betul. sayang banget loh Pak, kayak kita tuh ngelewat jalan ini tapi gak tahu Nah jalan itu jadi apa kita jangan namanya. ke bagian imbasnya macetnya Nah. aja gitu, orang buang sampah segala macam dari kendaraan itu sendiri gitu kan. Nanti kita himbau untuk tidak buang sampah di wilayah kita atau gimana caranya gitu kita. Jadi biar Iya. saling apa sih Pak, ini apa sih namanya? Disebutnya itu menguntungkan ya Pak. Betul. Harus menguntungkan, Iya, jangan iya. karena macetnya aja Iya, gitu, harus jadi, saling jadi warga sini yang kasihan macet kesana kemari jadi agak Susah ya, Pak? Iya, tersendat gitu kan. Gitu. Oh berarti warga PK untuk pembelian tiket tuh nanti bakal ada di Desa Kiang Roke sebelum kita masuk ke Pangalengan, dan itu tuh lebih murah atau gimana Pak harganya? Iya, tentunya agak murah lah. Kalau Agak murah. lebih murah kan kita tidak bisa kan. Iya. Lumayan lah, agak dikit ya Pak. begitu. Nanti ada hitungannya. Kalau grup sekian gitu kan. Kalau grup lebih banyak pasti diskonnya juga lebih banyak lah, jadinya gitu. Oke. Makin seru ya Sobat PK nih bincang-bincang sama Bapak Kepala BUMDes ya Pak? Betul. Bapak Kepala BUMDes. Tapi sebelum kita lanjut, kebetulan nih ada UMKM yang terkenal Pak dari Desa Kiang Roke, yaitu Rujak Ciherang ya Pak. Nah coba dong Teh, ada gak rujaknya? Boleh Pak, coba dulu Pak? Iya, siap. Boleh kita cobain ya ini. Boleh Pak. Ayo, silakan. Cobain rujaknya, mantap. Tapi kalau sakit gigi nggak boleh ya. Oke teman-teman PK, kita udah bertanya-tanya nih bareng Bapak Kepala BUMDes. Dan kali ini kita juga bakal nanya-nanya bareng Bapak satu lagi nih yang tadi kita kacangin ya. Agak oces. Iya. Oke, halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Bapak memperkenalkan dirinya dulu terlebih dahulu. Mungkin boleh juga hobi atau cita-cita. Enggak deh Pak. Kesibukan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada hostnya yang super ceria ya, untuk senyumnya. Aduh. Ini kalau iklan Pepsodent ini laku ini. Aduh. Ya, jadi memang bagi Unilever kalau perlu model untuk iklan sikat gigi dan odolnya ya, mungkin bisa ini hostnya dipergunakan ya. Bapak berlebihan ini Pak. Iya, kebetulan saya alhamdulillah bergabung menjadi salah satu pelaksana mungkin ya kalau dibilangnya itu di BUMDes. Nama saya mungkin lebih dikenalnya kalau di BUMDes dengan panggilan Herman. Herman. Sebenarnya nama lengkap saya Herman. Gak ada bedanya. Bedanya ya. Suhe. Suherman. Suherman. Nama orang itu Pak. Jangan ditambah-tambahin, itu kasihan ibu saya itu. Jadi mikirnya lama gitu, tiba-tiba diganti kan gak enak ya. Jadi saya sekarang berkecimpung memang lebih banyaknya di BUMDes karena memang ditugaskan mungkin oleh Pak Ketua BUMDes sendiri. Memang kita melakukan beberapa evaluasi dan perbaikan yang tentunya menjadi lebih baik untuk BUMDes dan warganya sendiri mungkin begitu. Untuk kedepannya begitu. Nah selain di BUMDes ya pulang ke rumah tidur. Ya, itu kesibukan saya sih memang. Oke. Dan hobinya memang tidur. Gak ada bedanya lagi ya Pak. Oke Pak, mungkin kalau ke Bapak tuh tadi kan udah nanya mengenai apa itu BUMDes ke Bapak Kepala langsung ya Pak. Ya. Mungkin kalau dari Bapak kita tuh pengen tahu sekitar mengenai UMKM Pak yang ada di Desa Kiang Roke yang mungkin sudah dikembangkan oleh BUMDes Pak. Sudah ada atau masih proses mungkin? Betul. Sebetulnya begini, kalau saya lihat memang Kiang Roke itu salah satu desa yang memang terhitung mendekati mandiri ya. Dalam artian itu mendekati itu karena memang gagasan dengan ide dengan fasilitas sudah ada, cuman masih perlu kita maksimalkan begitu. Jadi kalau untuk masalah UMKM sendiri itu sudah banyak yang memang sudah menjadi trending atau menjadi ciri khas dari Kiang Roke. Ya mungkin kalau teteh tadi ngobrol dengan Pak Ketua itu rujak Ciherang ya. Jadi itu memang sudah ada dari zaman penjajahan. Jadi kalau nanya Raples sama Denles suka rujak ya rujak Ciherang
gitu. Karena itu sudah ada di jajahannya. Nah, itu salah satu UMKM yang memang sudah terkenal. Yang kedua mungkin untuk masalah UMKM kecil yang memang sedang kita galakkan itu. Jadi saya dapat ide itu dari Pak Ketua itu adalah ini kita akan memanfaatkan kemacetan gara-gara objek wisata Lembang. Iya. Nah, kita kan punya produk-produk UMKM yang bisa kita perkenalkan kepada orang yang jauh-jauh datang dari luar kota ke Pangalengan. Iya. Jadi bisa singgah dulu ke sini. Contohnya mungkin di area jalur ini tuh ada bakso nongkrong. Itu kan memang bakso yang memang masuk wilayah Desa Kiangroke. Ada ramen di situ. Jadi memang itu warga-warga asli Kiangroke yang memang posisinya masuk wilayah Desa Kiangroke. Itu memang menjadi satu wisata kuliner bagi orang yang melakukan perjalanan ke Pangalengan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak oleh-oleh di sini Nah, dari Kiangroke. Kiangroke gitu ya? Sebetulnya kalau yang betul-betul khas itu memang di sini yang tadi rujak Ciherang, karena memang sudah terkenal sampai go internasional ya. Jadi kalau orang Arab ngerujak pasti rujak Ciherang. Itu sponsornya dari BUMDes. Ya, ketua BUMDesnya bawa bumbunya soalnya. Gitu. Ya. Kalau untuk UMKM kecilnya di sini kita ada pabrik tahu. Jadi tahu memang betul-betul handmade orang Kiangroke yang bikin. Terus juga ada pindang ikan di sini ya. Jadi katanya nasi panas sama pindang aja cukup kalau buat sini orang sini ya. Karena memang betul-betul pindangnya itu asli buatan tangan sendiri, tidak ada bahan pengawet. Jadi enak dan menyehatkan. Si Bapak bisa ini jago banget buat Ya. promosiin. Berarti Ya. apa sih Pak, UMKM-nya itu lumayan udah banyak mungkin, tapi lebih dikembangin lagi ya Pak. Betul. Karena kan apa sih, warga Kiangroke-nya sendiri pun kadang belum tahu ya Pak. Betul. UMKM-nya tuh ada apa aja, Ya. karena mereka mikirnya tuh kalau UMKM tuh jualan di pinggir jalan Pak. Betul. Kayak tukang gehu, Ya. kayak gitu kan, Gitu. kayak gitu padahal. Ya. Karena cilok bisa go internasional ya. Ya, kayak itu Pak, burayot. Ya. Apa sih? Ya, burayot. Burayot. Kurang itu gayot ya. Aduh Bapak. Sebenarnya gini, burayot. yang lucunya itu adalah saya mengembangkan konsep yang dibicarakan Pak Ketua itu mengenai kemacetan itu melihat burayot. Burayot itu sampai ke negara Malaysia, Singapura, karena banyak wisatawan pada saat macet dia banyak konter-konter burayot, akhirnya jadi penasaran karena bentuknya kan agak-agak Aneh ya, Pak. ya Ada unik. Kok aneh? agak unik dan memang bentuknya juga agak unik gitu kan, makanya mereka penasaran. Nah, saya dengan Pak Ketua itu ini kita ingin memanfaatkan kemacetan dari Pangalengan itu dengan hal seperti itu. Jadi mengembangkan UMKM yang ada di Kiangroke, mudah-mudahan bisa sampai ke Go internasional ya Pak. gitu. Kan kebetulan juga bapaknya suka travel nih Pak, luar negeri ya, barangkali kan nanti bawa produk Betul. dari Desa Kiangroke terus dikenalin ke negara luar ya Pak. Betul. Itu kan tidak mungkin lah. Insya Allah ya apa yang bisa kita Gali ya Pak. kembangkan di Kembangkan. sini tidak hanya taraf untuk Jawa Barat, mungkin bisa se-Indonesia ataupun bisa internasional begitu. Kalau dari segi pariwisata nih Pak, yang mau mungkin ya sama kayak yang udah ada dan proses yang akan dikembangkan, ada apa aja Pak pariwisata di sini? Kebetulan kemarin kita pada saat pertemuan dengan Bapak Kepala Desa, beliau punya satu gagasan itu membuat desa wisata di sini tuh. Karena wilayah Desa Kiangroke cukup luas, banyak sekali objek wisata yang sebetulnya orang-orang, mohon maaf nih, orang kota ya, kita bilangnya orang kota kayak kota-kota besar tuh nyari tempat-tempat yang memang ada di desa kita. Contohnya misalkan kita punya satu desa kawasan namanya Cai. Itu Cai itu dia perkebunan bambu. Jadi di tengah-tengahnya itu ada tempat-tempat untuk kalau orang Sunda bilangnya niis Pak ya. Iya. Untuk Niisan. nongkrong gitu. Terus di sana kita bisa Madam. latihan memanah gitu ya. Jadi memang betul-betul kalau orang-orang dari kota-kota besar pasti suka. Nah, cuman itu belum sampai ke mereka. Nah, itu mungkin tugas dari BUMDes sendiri yang alhamdulillah saat ini dikepalai oleh Pak Haji Dean, yang memang basically beliau itu orang pariwisata. Iya. Gitu. Jadi insya Allah wisata-wisata yang ada di desa ini akan kita kembangkan dan akan kita sampaikan ke juga ya, halayak ramai lah intinya promosikan ya, begitu. Pak. Betul.
Nah terus Pak, buat kemarin tuh kan sempat pandemi ya Pak. Ya, betul. Sempat pandemi. Nah buat Desa Kyang Roket tersendiri itu dari segi BUMDesnya mungkin Pak agak menurun atau gimana Pak? Sebetulnya kalau untuk masalah pandemi kemarin memang kan yang menjadi kendala utama adalah tentunya untuk sektor pariwisata kita memang terhenti total. Ya, semua. Nah, jadi untuk BUMDes sendiri kemarin kita hanya concern di pengelolaan air bersih saja pada saat pandemi itu. Jadi kita lebih banyak ke penyaluran air yang ada di warga desa. Tentunya yang sudah berjalan itu adalah di pengolahan air bersih gitu. Itu sih Teh kalau kemarin untuk masalah pandemi. Kalau buat sekarang kan udah ada wifi ya Pak ya, udah ada buat tempat-tempat yang buat disewakan. Sebenarnya kita tuh sekarang punya satu slogan untuk warga, terutama warga Kyang Roket sendiri. Kita punya tagline-nya yuk ke BUMDes. Kenapa? Karena rencananya ide dari kepala BUMDes yang baru itu semua yang warga perlukan ada di BUMDes. Jadi kita itu selain ada pengolahan air bersih, ada penyedia provider internet ya, khususnya untuk wifi mungkin. Dan kita juga rencana itu akan membuka loket pembayaran. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu bank. Jadi kita akan menerima pembayaran pajak, menerima pembayaran tagihan air, BPJS, itu bisa dilakukan di desa. Dan lanjutnya kita akan membuat satu usaha yang memang kita sampai saat ini sih masih bekerja sama dengan vendor itu untuk membuka percetakan. Jadi warga nggak perlu jauh-jauh, kalau mau nyetak apa-apa bisa ke BUMDes. Gitu. Kuncinya ada di BUMDes. Iya, betul. Ya, jadi nggak salah lagi lah Pak ya, Desa Kyang Roket disebut desa mandiri, desa digital, karena memang ya sudah terlihat gitu Pak. Betul. Semuanya sudah ada di desa ini, tinggal masyarakatnya mungkin ya Pak. Ya. Karena desa kan sudah menyediakan, tinggal masyarakatnya ingin maju apa tidak. Betul. Mungkin kayak gitu ya Pak. Mungkin sebenarnya kita juga tidak bisa terlalu menginikan warga karena mungkin juga penyampaian informasi ini kurang sampai ke warga gitu. Kadang ada warga sendiri yang bingung BUMDes itu apa. Betul. Ya, jadi mungkin kita juga ingin maju juga harus mengajak warga tentunya dengan informasi yang bisa kita sampaikan kepada warga gitu. Karena setahu warga itu BUMDes itu ngurusinnya air. Padahal di BUMDes itu ada segalanya. Nah, gitu. Jadi apalagi kita rencana punya tour and travel, kita akan membuat satu program di mana daripada jauh-jauh ke Pangalengan ngantri beli tiket, mending beli tiketnya di sini. Nanti ke sana tinggal masuk aja. Jangan ngantri lah ya. Jadi tinggal masuk karena tiketnya sudah dibeli di sini. Jadi lah mencek bahasa kolot mah dipegat. Ya, jadi sebelum ke Pangalengan, yuk beli tiketnya di sini. Insya Allah harganya agak lebih murah. Karena kalau saya bilang lebih murah, kasihan yang punya. Jadi kita bilangnya agak lebih murah itu tentunya ada selisih. Dan kelebihannya mereka nggak usah ngantri lagi beli tiket, tinggal masuk nanti ya objek wisatanya gitu. Jangan cuman ke bagian macetnya aja gitu. Iya, tapi harus ada berbagi persenan ya Pak. Buat desa ada warga juga dapat benefitnya lah, benefit dari objek wisata yang ada di Pangalengan gitu. Gitu sih. Mungkin Pak buat apa sih tadi kan lebih ke rencana ya Pak. Tapi sekarang mau nanya kendala Pak. Kendala yang sedang dijalani BUMDes itu ada apa aja gitu Pak? Kendala yang sering Bapak jumpai atau gimana gitu? Sebenarnya sih kalau untuk masalah kendala mungkin juga yang lebih paham sih sebenarnya Pak Kepala karena beliau yang bersinggungan langsung. Kalau kita sih dari segi operasional itu memang terkadang masih banyak orang yang bukan buta ya, kurang pengetahuan tentang BUMDes sendiri. Karena mereka tuh tahunya kalau ke desa hanya bikin KTP, kalau ke desa hanya bayar air gitu. Nah, mungkin kendalanya itu adalah kita memang perlu waktu untuk menyampaikan informasi kepada para warga bahwa bisa loh semuanya di BUMDes gitu ya. Jadi kalau mau ngambil uang nggak perlu ke ATM, agak jauh dari sini bisa di BUMDes. Kalau mau bayar pajak segala macam bisa ke BUMDes gitu. Jadi sampai sekarang tuh Pak Ketua tuh dengan rekan-rekan beliau di travel sebelumnya
insya Allah akan menyediakan penyewaan kendaraan. Jadi bukan cuma gedung. Alhamdulillah kita punya 2 gedung ya Pak yang disediakan itu. Yang pertama ada di aula desa. Memang secara kapasitas beliau tempat ini tidak terlalu besar, tapi untuk acara-acara tertentu itu bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan. Kebetulan juga kita sudah kerjasama dengan beberapa penyedia makanan, catering, snack box, itu kita sudah siap semua. Sebetulnya begini, kalau Desa Kyang Roke itu kayak puzzle, jadi sudah siap semua, tinggal siapa yang mau nyusun. Jadi kalau kita ketemu orang dengan pemikiran yang baik dan dia mau menyusun puzzle tersebut, ini kita pisah dari Jawa Barat juga untuk kepengurusan, jadi mandiri juga kayaknya sudah siap gitu. Jadi dari provinsi misalkan kita sudah lepas nih kepengurusan seperti kayaknya kita sudah siap, karena dengan seluruh fasilitas yang ada harusnya betul-betul kita sudah bisa mandiri gitu. Itu kalau untuk Desa Kyang Roke sendiri. Oke, mungkin yang terakhir ya Pak, harapan atau pesan yang mau Bapak sampaikan untuk masyarakat Kyang Roke khususnya dan masyarakat yang menonton YouTube kita nih Pak. Boleh. Ya. Sebenarnya begini, kalau untuk harapan, kebetulan saya juga sekarang tinggal di RW 1 Kampung Lembang, Desa Kyang Roke. Ya harapan saya sih sebenarnya begini, kita ingin desa kita lebih maju. Saya perlu dukungan dari instansi terkait dengan warga tentunya, karena yang ingin maju itu bukan BUMDes, tapi kita ingin majunya bersama-sama dengan warga, seluruh instansi terkait yang ada di wilayah Desa Kyang Roke gitu ya. Nah mungkin kalau untuk pesan-pesannya ya jadilah yang lebih baik aja untuk semua, karena semua bermula dari diri sendiri. Kita lebih baik tentunya mungkin hal yang baik akan mengikuti kita gitu. Itu mungkin. Baik Bapak. Jadi kayak Ustadz ini teh. Ceramah sedikit ya. Serius ya? Serius. Ya mungkin teman-teman PK, jadi dari BUMDes sendiri itu sudah menyediakan semuanya mungkin ya yang kalian butuhkan dan pemirsa butuhkan tuh ada di Desa Kyang Roke. Maksudnya untuk Desa Kyang Roke-nya juga, bukan seluruh Indonesia ya. Jangan lupa. Ya pokoknya Desa Kyang Roke itu merupakan desa mandiri yang sudah memiliki fasilitas, tinggal dikembangkan lagi mungkin ya Pak, tinggal dikembangkan lagi agar menjadi desa yang lebih baik. Kayak gitu ya Pak. Iya, amin. Baik Bapak, mungkin cukup ya Pak tanya-tanyanya. Terima kasih Bapak untuk waktunya sudah datang ke podcast Belakang Desa Kyang Roke. Semoga podcast ini juga menjadi wadah dan memberikan informasi khususnya buat Desa Kyang Roke, bahwa Desa Kyang Roke itu memiliki semuanya, termasuk ya BUMDes tadi Pak. Ya sebenarnya sih mungkin harapannya juga podcastnya bukan di belakang lagi ya, jadi di depan. Karena ini lagi lebih maju ke jalan raya mungkin. Ketabrak dong. Oke Bapak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mengembangkan desa, mau bantu kita desa, mudah-mudahan yang memang mungkin dibalas oleh Allah ya. Amin. Untuk masalah pahala mah, tapi teman-teman juga dapat ilmu yang bisa didapat di Desa Kyang Roke gitu ya mungkin. Wah, gak kerasa ya PK, pendengar Kyang Roke, kita sudah di penghujung acara dengan tema pembahasan yang tadi tuh, potensi Desa Kyang Roke. Pastinya seru banget dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua ya. Gimana nih, kira-kira semua sudah terpuaskan belum dengan program kita kali ini? Semoga belum ya. Tunggu konten kita berikutnya dan kita akan kupas tuntas mengenai hal-hal yang bisa kita gali. Mungkin bisa kayak prestasi yang ada di Desa Kyang Roke. Kan di Desa Kyang Roke itu banyak banget ya potensi-potensinya. Nah, pokoknya aku tuh mau ngucapin terima kasih banyak kepada para pendengar Kyang Roke atau PK semua yang sudah setia mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen. Saatnya saya Silpi Fitriani Nurjana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.